Saya Nisrina sebagai bidan yang berperan sebagai Ibu Sari. Saya Cici Nuraini sebagai ibu melahirkan berperan sebagai Ibu Lina. Saya Usama Lutfi Solihah sebagai suami berperan sebagai Pak Darto. Saya Amanda Gisandrina sebagai mahasiswa berperan sebagai Maya. Saya Sela Putri Ananda sebagai rekan bidan berperan sebagai Rima. Saya Sila Syaharani sebagai dokter berperan sebagai Dokter Rani. Suatu malam di desa kecil, rumah bersalin sederhana milik Bu Sari tampak hangat diterangi cahaya lampu kuning. Bagi masyarakat desa, tempat itu bukan sekedar rumah bersalin, tapi tempat harapan dan pertolongan lahirnya kehidupan baru. Di malam ini, satu harapan baru akan menyapa dunia. Permisi Bu Bidan, maaf kami datang malam-malam. Kayaknya saya udah mau lahiran deh. Oh baik Bu Lina, mari sini saya bantu. Pak Darto bantu siapkan perlengkapannya ya Pak. Siap Bu. Ibu, selamat ya Ibu, bayinya sudah keluar dengan selamat. Dan yang penting juga selamat ya Bu Lina dan Pak Darto. Terima kasih ya Bu Bidan sebelumnya, tapi maaf kami belum punya uang buat bayar jasa Bu Bidan. Kami cuma punya ini, hasil kebun dan seekor ayam. Baik Pak Darto, sama-sama. Nanti kita bicarakan baik-baik ya Pak Darto. Yang penting sekarang Ibu dan bayi istirahat terlebih dahulu. Malam itu, Maya menyaksikan langsung bagaimana seorang bidan tidak hanya menolong persalinan, tapi juga menenangkan hati pasiennya. Ia belajar bahwa kemanusiaan seringkali lebih penting dari sekedar urusan biaya. Keesokan harinya, suasana di ruang bidan terasa lebih tenang. Namun, pertanyaan yang tersisa di hati Maya semalam masih belum terjawab. Ia merasa perlu memahami apa perbedaan antara empati dan etika dalam pelayanan kebidanan. Bu Bidan, apakah boleh jika pasien tidak mempunyai uang untuk membayar persalinan, apakah boleh digantikan dengan hasil kebun? Oh, pertanyaannya bagus, Maya. Jadi, dalam etika kebidanan, yang utama itu kemanusiaan. Kita tidak boleh menolak pasien hanya karena kurangnya ekonomi. Betul itu, kita harus tetap hati-hati. Jangan sampai penerimaan itu dianggap pungutan atau gratifikasi. Semua harus dilakukan secara transparan dan ikhlas. Maya mulai memahami bahwa menjadi bidan berarti belajar menyeimbangkan antara aturan dan nurani. Bahwa dalam setiap tindakan ada tanggung jawab moral yang tak tertulis, tapi terasa di hati. Untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan, Bu Sari dan Maya berkonsultasi dengan Dokter Rani, kepala puskesmas. Di sana mereka mendapatkan jawaban yang menenangkan. Permisi Bu Dokter, saya izin menyampaikan ada ibu hamil yang persalinan. Namun beliau tidak bisa membayar memakai uang, tapi beliau itu membawa hasil kebunnya mereka. Itu bagaimana ya Bu Dokter? Bu Sari sudah benar berkonsultasi. Secara etika, bidan boleh menerima tanda terima kasih. Terus juga tanda terima kasihnya yang wajar, tidak ada paksaan ya Bu. Terus juga yang paling penting, pelayanan tidak boleh ditolak meskipun pasiennya tidak mampu untuk membayar. Bu Bidan hanya mencatat saja nih pasien mana saja yang tidak mampu. Baik Bu Dokter, terima kasih. Berarti profesionalisme bidan bukan hanya tentang keterampilan ya Dok, tapi juga tentang sikap dan moralitas. Tepat sekali, etika, empati, dan rasa kemanusiaan itulah jiwa dari profesi bidan. Beberapa hari kemudian, suasana di ruang bersalin kembali hangat. Bu Lina dan Pak Darto siap pulang, membawa bayi mungil mereka dalam pelukan. Namun sebelum mereka pergi, ada hal kecil yang ingin Ibu Sari sampaikan. Terima kasih ya Pak Darto sama Bu Lina. Hasil kebun ini saya terima, bukan sebagai pembayaran. Yang penting sekarang Ibu Lina sama bayinya tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih Bu Bidan. Dari peristiwa ini, menjadi bidan bukan hanya tentang menolong persalinan saja, tetapi juga tentang hati nurani. Etika dan moralitas membuat kita tetap menjadi manusia di tengah tugas kemanusiaan.